saking jelasnya ya Mbak Ella ya menjelaskan saya pertanyaan. Gimana Mbak Fitri, apakah ada pertanyaan selanjutnya? Ada Ibu, sudah mulai masuk. Ini nampaknya sudah ada pertanyaan nih Bu Ella dari kolom chat. Baik, saya sebutkan dari Ibu Indra dari DWP KBRI Singapura. Pertanyaannya, pemikiran secara umum di tingkat pendidikan SD, SMP, SMA belum mengetahui tujuan mereka sekolah, kecuali ketika saat menentukan kuliah. Ya, kuliah setelah SMA. Apa saran Ibu untuk memperbaiki hal tersebut? Terima kasih atas pencerahannya. Terima kasih Bu Indra. Ini bukan masalah Ibu sendiri gitu ya. Datanya saya di rencanamu itu mengumpulkan data itu 95% anak kelas 3 SMA di Indonesia itu belum tahu mau kuliah di jurusan apa, dan 87% mahasiswa merasa salah jurusan. Nggak tahu nih yang di sini berapa banyak nih yang merasa salah jurusan, kayaknya kuliahnya apa gitu ya, padahal minatnya apa dan sebagainya. Jadi ini salah satu masalah di ekosistem pendidikan kita. Nah, kalau saya melihatnya ini karena memang proses yang dilalui oleh anak-anak kita itu adalah proses yang nggak lengkap. Jadi ada 3 tahapan sebetulnya yang harus dilalui. Yang pertama eksplorasi. Explore dulu. Di antara berbagai pilihan ini, minat dan bakat, anak juga kan biasanya, kecuali prodigy ya, ada prodigy yang di usia 8 tahun, 9 tahun tuh udah kelihatan sangat amat berbakat, gifted di bidang tertentu. Gitu ya, punya bakat musik, punya bakat olahraga gitu ya, dan di dalam bidang matematika. Tapi kebanyakan anak itu sebetulnya dia butuh proses eksplorasi di usia yang dini ya, dari mulai umur 4 tahun, 5 tahun sampai umur kira-kira 11 tahun untuk kemudian melihat pilihan-pilihannya tuh apa sih? Kalau dia olahraga gitu ya, oh dia coba taekwondo gitu ya, dia coba renang, dia coba panahan, apa yang kira-kira ya, untuk kemudian melihat mana yang sebetulnya bidang yang dia bagus dan dia suka gitu. Nah, sesudah itu di usia 11 sampai 16 tahun itu tahap mendalami, expansion kita bilang. Jadi explore, expand. Mendalami itu apa? Biasanya pilih 1 atau 2 bidang, Ibu dan Bapak. Apa? Kalau renang ya, dari renang, anak saya yang besar tuh competitive swimmer, dia pilih renang, itu latihan renangnya dari yang mungkin cuma 2 kali, 3 kali seminggu, di periode mendalami itu bisa 12 kali seminggu. Itu betul-betul mendalami satu bidang tertentu. Bukan dia akan jadi atlet renang ya, Ibu dan Bapak, tapi proses mendalami itu mengajarkan komitmen, disiplin, toleransi terhadap frustasi. Saya punya murid tahun lalu, dia mendalami biola, udah sampai dapat beasiswa gitu ya di sekolah musik yang ternama dan sebagainya. Tiba-tiba di kelas 3 SMA, ya dari minat yang musik luar biasa, dia menemukan astronomi. Nah itu ibunya nangis-nangis. Ibunya nangis-nangis karena ngerasanya udah nganterin latihan musik sekian lama, saya pikir anak saya udah jadi pemusik, kuliah di sini dan sebagainya. Tapi anaknya tuh yang kayak, Bu Ella, you know what, I found beauty when I look at the sky, when I look at benda-benda langit, dan aku merasa antara biola dengan astronomi itu sebenarnya nyambung-nyambung aja gitu ya, karena sense of rhythm-nya, pattern-nya, dan aku juga yakin banget gitu kemampuan untuk bisa. Jadi gini, kita tuh juga jangan melihat tahap pendalaman ini pasti berarti jalurnya anak kita udah kepatok di situ, tapi ada skill-skill transdisciplinary skills yang ditumbuhkan dengan mendalami sesuatu. Gitu ya. Nah, sesudah tahap pendalaman, baru kemudian di usia 17 tahun dan seterusnya itu dia siap untuk mencapai tingkat kemahiran di bidang tertentu. Nah, ini yang nggak ada, makanya salah jurusan gitu ya, makanya nggak tahu mau kuliah apa, karena memang mikirnya tuh baru saat itu, oh ini ya, pilihannya itu ya, nggak pernah ada eksplorasi karir, nggak pernah ada eksplorasi bidang studi dan industri sebelum itu. Nah, jadi kalau yang udah mepet gitu ya berarti proses eksplorasi dan pendalamannya harus dikarbit dan dipercepat. Tapi kalau buat ibu-ibu yang anak-anaknya mungkin masih ada di usia yang lebih muda, nah pastikan eksplorasinya, proses pendalamannya itu terjadi, sehingga pada saat harus memilih itu dia sudah punya keyakinan untuk memilih bidang tertentu.
Tapi nanti kalau mama itu. Lalu ada pertanyaan kedua dari Ibu Zulhaji di DWP KBRI Dakar. Bagaimana dampak pengasuhan beragam bagi pembentukan karakter dan kepribadian anak sejak dini? Dan apakah pola pengasuhan ini akan memiliki dampak yang serius terhadap karakter diri anak tersebut, terhadap karakter khasnya sang anak? Silakan Ibu Ella. Iya, terima kasih Ibu Nia. Saya coba pahami pengasuhan beragam ini maksudnya pendekatan pengasuhan yang berbeda mungkin ya antara suami dan istri gitu ya kira-kira atau betul Bu, betul Bu. Ya, betul Bu Nia ya. Iya, makasih. Iya. Gini, yang pertama memang kalau bicara pola pengasuhan itu kita semua itu tentu dipengaruhi oleh pola pengalaman masa lalu kita. Jadi karena kita dan suami itu juga ya tumbuh di lingkungan keluarga yang berbeda, tentu kita ada hal-hal yang nggak 100% sama gitu ya pada saat bicara pola pengasuhan. Jadi rekomendasi pertama saya biasanya selalu adalah tujuan pengasuhan, pola pengasuhan seperti apa yang akan diterapkan, itu sesungguhnya sesuatu yang perlu kita diskusikan dengan pasangan sejak awal gitu. Nah, tetapi memang saya kalau ketemu adik-adik yang lebih muda gitu ya, yang kayak lihat deh ibunya kayak apa, bapaknya kayak apa sebelum memutuskan untuk menikah gitu ya. Karena kita semua membawa pengalaman itu ke dalam keluarga kita gitu kan, pasti. Nah, kepada anak metode yang satu jadi good cop, satu jadi bad cop itu tidak pernah efektif, Ibu dan Bapak. Jadi yang kita tumbuhkan kalau terlalu berbeda, itu pada akhirnya adalah anak yang mendapatkan sinyal yang berbeda, pola disiplin yang berbeda antara ibu dan ayahnya. Dan itu sangat membingungkan untuk anak. Nah, jadi yang boleh beragam, yang boleh beda itu gayanya. Mungkin ada yang lebih humoris gitu ya, ada yang lebih pendiam. Nah, itu tentu nggak bisa dirubah gitu ya, ada temperamen-temperamen tertentu yang kita bawa. Tetapi values-nya, tujuannya apa yang boleh dan nggak boleh di keluarga kita ini kita mempraktekkan seperti apa, itu nggak boleh beragam. Itu cuma boleh satu macam. Karena kalau enggak, itu kita akan jadi parents yang ambivalen gitu ya terhadap nilai-nilai sendiri. Nah, seringkali banyak juga yang kesulitan nih pada saat bicara tentang pola pengasuhan di masa lalu. Nah, karena memang saya kasih contoh diri saya sendiri deh. Saya sama suami saya itu udah menikah 26 tahun, Bu. Saya menikah sangat muda. Saya menikah di umur 18 tahun, beda usianya jauh, 9 tahun. Nah, di keluarga saya itu pola pengasuhannya adalah sangat terbuka. Jadi dari kecil tuh kita dibiasain diskusi gitu ya sama Abi, sama Mama dan sebagainya. Keluarga suami saya itu tertutup pola pengasuhannya. Jadi konflik tuh nggak dibahas gitu kan. Ibu udah ketawa-ketawa nih, jangan-jangan banyak yang merasa yang sama dan saya. Jadi kalau di keluarga saya tuh kalau ada yang konflik dibahas sama-sama gitu, ada istilah ini konferensi pers dulu siapa yang habis konflik gitu ya, gimana nggak sih? Kalau di keluarga suami saya kalau ada konflik biarin aja, nanti juga ini sendiri gitu kan dan sebagainya. Sampai sekarang pun gitu ya, pada saat awal-awal menikah suami saya tuh kaget sekali gitu ya sama pola saya yang apapun tuh diomongin ke anak-anak dan sebagainya. Sampai sekarang pun tuh masih ada, walaupun udah saling menyesuaikan gitu ya, kita ngebahas yang ini dibahas, yang ini nggak usah dibahas gitu ya. Tapi sekarang tuh ya dia jadi jauh lebih memahami kenapa pola pengasuhan saya itu awalnya seringkali jadi konflik juga gitu ya dengan keluarga besar dari pihak mertua, dari pihak suami dan sebagainya. Karena saya kalau ada apa-apa diomongin, sementara mereka lebih disimpan. Tapi butuh waktu untuk sampai ke situ. Nah, percakapan tentang itu sebetulnya penting banget, apalagi kalau pasangan muda gitu ya. Tapi pun nggak pasangan muda gitu ya, sebetulnya itu tetap penting untuk merefleksikan, yang kebiasaan ini tuh kebiasaan yang baik di keluarga kamu yang kita ingin teruskan untuk keluarga kita. Yang ini jangan-jangan sebetulnya warisan kebiasaan yang nggak terlalu baik, kita stop ya, kita nggak ulang lagi ke anak-anak kita. Sehingga pada akhirnya bisa mendapatkan ya pola pengasuhan baru yang memang sesuai dengan pasangan ini gitu ya, yang kombinasi dari hal-hal terbaik ya dari kedua belah pihak. Kira-kira gitu Bu Nia. Thank you. Sudah terjawab sudah ya, Bu Ella.
Baik, ini nampaknya Mbak Ella ada Ibu Feria Hadi nih dari KBRI Brussel yang ingin Halo Kak Feria, aku udah lihat Mbak tadi. Ella. Silakan Ibu Feria Hadi. Ya, apa kabar Mbak Ella? Kabar baik, Sehat kangennya ya. ya? Sehat. Mbak Ella, ini saya mau tanya nih Mbak Ella ya, gimana coba caranya kalau kita itu menghadapi anak yang kehilangan motivasi untuk terus belajar di masa kritikal. Kadang-kadang kami lihat bahwa anak-anak yang dicap gifted itu mengalami burnout dalam masa pembelajarannya. Nah, bagaimana cara kami dapat light up the motivation itu kembali ya Mbak Ella ya? Terima kasih. Iya. Terima kasih Kak. Iya, ada beberapa hal sih. Kalau kasusnya anak gifted itu seringkali isunya tadi di prinsip keempat tuh Kak Feria, memilih tantangan. Jadi tantangannya tuh kurang. Motivasi itu muncul kalau tingkat tantangan itu pas. Tadi kalau kita analogikan gunung ya, kalau tantangannya itu kesusahan, itu mungkin juga tuh anak mogok, udah nggak mungkin nyampe, nggak ada motivasi, saya berhenti aja, gitu ya. Tapi ada juga anak-anak yang justru gunungnya tuh kependekan, dia kayak ngapain, kegampangan, saya tinggalin aja, it's not worth my time, gitu. Nah, jadi perlu dilihat nih, anak ini tuh kehilangan motivasinya kenapa? Tapi hampir selalu kasusnya berkaitan dengan either tantangan yang kegampangan, yang dia kayak nggak merasa worthy gitu ya untuk melaluinya, atau tantangan yang kesusahan, yang membuat dia give up duluan gitu. Nah, memang menemukan tingkat tantangan yang tepat ini ya butuh diskusi gitu ya. Apalagi kalau kayak guru atau dosen memilih kayak mata pelajaran mana sih yang kira-kira memang harusnya jadi target-targetnya anak ini. Nah, tapi biasanya kalau anak gifted itu juga dia thoughtful gitu ya, sebenarnya cukup reflektif. Nah, jadi kalau saran saya perlu didengarkan menurut dia apa yang buat dia tuh menarik untuk dipelajari, bidang-bidang apa yang secara spesifik harus dia lalui. Walaupun kadang-kadang itu suka sulit karena ada juga hal-hal yang kayaknya kita ngelihatnya ya kalau ini kamu memang harus belajar, kamu suka apa nggak suka kamu harus gitu kan, yang kayak nah itu kita harus hati-hati tuh sama si harus gitu tuh, karena buat dia mungkin itu yang kayak ya itu justru yang aku paling nggak penting, aku nggak dapat sesuatu, itu nggak berguna buat hidupku dan sebagainya. Nah, personalisasi itu di situ, mana bidang-bidang yang dia ingin dalami, mana bidang-bidang yang sebetulnya buat dia nggak penting. Kak Feria ngakak-ngakak, ini kayaknya ada orang yang ini ada yang bilang tuh kan mama nih, jangan-jangan. Anak Fer ini Kak Ella, dia kan masih tesis sekarang ini. Halo, semoga lancar tesisnya. Semoga termotivasi. Baik, terima kasih Mbak Ella. Sama-sama. Iya. Terima kasih Ibu Feria Hadi. Salam buat Padri, Kak Feria. Insya Allah Mbak Ella. Terima kasih Ibu Feria Hadi atas interaksinya dengan Mbak Ella. Lalu kita lanjut ya Mbak Ella. Ini ada pertanyaan dari kolom chat dari Misfat WNI Kairo sebagai Ketua Kreatif Moms of Cairo. Anak saya tadinya sudah yakin akan mendaftar di Fakultas Kedokteran di Cairo University, tapi saat pendaftaran dibuka, tiba-tiba merubah keputusannya untuk mendaftar ke Fakultas Psikologi. Apa penyebabnya ya Ibu? Haruskah saya tetap mensupport keputusannya? Saya khawatir apa mungkin karena anak saya ragu akan kemampuannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Miss Fat. Dua-duanya jurusan yang bagus kok, kedokteran dan psikologi, dan sebetulnya nggak terlalu berbeda ya. Saya lulusan psikologi, saya sebelumnya juga pengen masuk kedokteran Miss Fat. Ini mungkin kalau refleksi pengalaman pribadi. Sebetulnya nggak seberbeda yang dibayangkan orang kalau memang settingnya itu clinical psychologist ya. Saya nggak tahu alasannya. Menurut saya sih cara terbaik ya diajak diskusi gitu ya, diajak diskusi soal pilihannya. Tapi memang berubah di last minute ini sesuatu yang sering juga terjadi gitu ya. Karena sebenarnya kebanyakan dari kita itu punya lebih dari satu pilihan gitu kan. Jadi biasanya memang ada pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3. Malah kalau
kalau di college counseling gitu ya, di sekolah saya biasanya minta anak tuh 8 pilihan. Jadi memang perlu sebanyak itu. Karena apa? Karena kalau kita bicara penerimaan di universitas, jurusan itu sebetulnya cuma satu aspek. Tapi ada juga ya lingkungan kampusnya gitu kan. Terus kemudian ada pilihan universitas-universitas yang mungkin lebih selektif sehingga kita susah diterima gitu ya. Jadi kalau ke murid-murid itu saya bilang kamu bagi ada your rich school gitu kan, yang emang kayaknya susah gitu ya masuknya. Ada kayak your kayak at the right level school gitu ya, yang memang kira-kira itu pas gitu ya, sama ada safe school gitu biasanya yang memang cenderung lebih gampang. Jadi saya nggak tahu kombinasi anaknya Miss Fat nih selain Fakultas Kedokteran, Fakultas Psikologi, dia sebenarnya punya berapa universitas pilihan, berapa jurusan dan sebagainya. Tapi memang biasanya kita rekomendasikan punya beberapa. Nah, nanti diterima di mana kan itu juga kombinasi banyak faktor gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia memang masih ingin nyoba, saran saya sih ya coba daftar dua-duanya gitu kan. Saya nggak tahu sistemnya kalau di Kairo memungkinkan apa enggak, dan kasih waktu untuk kemudian dia melihat lagi. Kadang-kadang memang ada juga anak yang kayak udah nggak mungkin keterima gitu ya, mendingan saya nggak daftar. Apalagi kan kalau di Kairo tuh dokter banyak banget kan, memang sangat kompetitif gitu. Setahu saya orang Mesir hampir semua dokter gitu. Nah itu mungkin tetap di encourage untuk daftar, tetapi bahwa dia punya safe choices gitu ya, yang dia lebih confident dan sebagainya, itu sebetulnya juga strategi yang penting dalam proses memilih jurusan dan universitas. Jadi nggak usah dihambat, tapi biarin dia juga itu milih, oh yang ini tantangan tinggi, kalau dapat alhamdulillah gitu, kalau enggak tapi saya tetap suka sama pilihan-pilihan saya yang lain. Kira-kira itu. Baik, terima kasih Mbak. Sama-sama. Terima kasih Mbak Ella atas pemaparan yang luar biasa ini jawabannya. Lalu ada lagi ya Mbak Ella, ini dari Ibu Nia Montria dari Yayasan Pendidikan Putra Putri Pertiwi di Indonesia. Salam hormat Ibu, saya seorang pendidik anak usia dini. Saya mau bertanya bagaimana pengaplikasian kemerdekaan belajar pada anak usia dini di dalam kelas dan di luar kelas. Bolehkah diberikan contohnya? Terima kasih, Bu Ella. Makasih Bu Nia, makasih ya udah memilih jadi guru. Saya selalu senang kalau ketemu guru. Justru ya Bu Nia, kemerdekaan belajar ini paling mudah diimplementasikan di usia dini. Terus terang saya tuh kalau sama Yayasan Guru Belajar gitu ya, Kampus Guru Cikal bikin training-training tentang gimana pendidikan yang menumbuhkan kemerdekaan belajar gitu ya, gimana jadi guru merdeka belajar, itu selalu paling semangat sama guru-guru dan orang tua anak usia dini. Kenapa? Karena anak-anak kita itu tuh sebetulnya sejak lahir tuh merdeka belajar. Coba deh Bapak dan Ibu bayangkan, lihat bayi-bayi. Merdeka belajar tuh sebetulnya fitrah dari Allah loh. Punya komitmen nggak? Komit, ya ampun, udah jatuh, belajar jalan lagi, udah jauh masih tetap ngerangkak gitu. Pengen lihat itu si daun atau colokan yang ada di ujung sana tuh gimana. Itu dikasih ranking nggak Ibu dan Bapak? Enggak kan? Dikasih bintang nggak? Ada motivasi eksternalnya nggak? Enggak. Jadi punya komitmen sama tujuan. Motivasinya kuat banget, kita udah capek nih, tak kemana-mana, dia nggak berhenti-berhenti. Merdeka belajar, mandiri. Nggak pakai dijagain, justru kayak mau ngelepasin diri dari segala kungkungan, gitu kan? Pengen nyoba terus, nggak quitter gitu. Ibunya yang udah quitter, dia yang masih kayak terus gitu ya. Mendaki, mengatasi kesulitan, mengeksplorasi. Reflektif, oh dia perbaiki strateginya. Perbaiki strategi loh anak bayi itu. Oh kalau saya pegangannya kurang kuat kayak gini. Oh kalau kurang jogging. Oh kalau saya nangis ntar dideketin mainannya gitu. Itu very reflective proses. Jadi kemerdekaan belajar itu bukan kita tanamkan sebetulnya. Bukan kita cetak semua anak Indonesia jadi merdeka belajar. Kita tumbuhkan. Dan kalau Ibu Nia itu guru anak usia dini, beruntungnya modalnya tuh masih gede. Ibaratnya api nih, api merdeka belajarnya anak-anak di usia 3 tahun, 4 tahun, pada saat dia masuk PAUD, masuk TK tuh masih gede. Yang seringkali susah itu menumbuhkan kemerdekaan belajar buat anak-anak yang udah SMP, udah SMA, udah kuliah. Kenapa? Karena si apinya ini udah dimatiin terus, Ibu Bapak. Dimatiinnya sama siapa? Sama gurunya, sama orang tuanya, sama sistem pendidikan yang toksik sebetulnya terhadap kemerdekaan belajar. Nah, jadi kemerdekaan belajar di usia dini sangat mungkin.
Contohnya apa tadi? Mulai dari pertanyaan anak. Biasakan anak untuk tadi memanusiakan hubungan. Kita dengarkan, kita tunjukkan ketertarikan pada setiap murid kita. Banyak banget guru yang nanya sama saya, Bu Ella, gimana ya supaya kita tuh jadi guru yang menarik buat anak-anak TK? Katanya susah. Saya bilang gini, untuk jadi guru yang menarik, modalnya tertarik dulu sama anak didiknya. Kalau kita tertarik sama murid-murid kita, pasti murid-murid kita tuh tertarik sama kita. Tanya, dia sukanya apa, ceritain bahwa barang favorit kamu main apa di rumah, apa yang unik tentang diri kamu. Jadi bukan minta anak mendengarkan kita mendengarkan anak dulu. Dan itu mudah banget dipraktekkan di anak-anak usia dini, gitu sebetulnya. Ya kan? Memahami konsep apa yang esensial. Bukan, nih contoh konkret, memahami konsep kuantitas, bukan belajar ngitung, Bu Nia, konsep matematika gitu di usia dini. Bukan ngafalin 1, 2, 3, tapi bedain mana sih konsep angka, mana yang penuh, mana yang kosong. Banyak banget hal-hal yang sebetulnya guru-guru usia dini dengan pendekatan pembelajaran yang menyenangkan gitu ya, itu bisa membuat proses pembelajarannya jadi jauh lebih bermakna. Jadi saya optimis banget sebetulnya bisa. Untuk saran konkret yang lain, Bu Nia, kita ada pelatihan-pelatihan buat pendidik dan tenaga kependidikan gitu ya, buat guru tentang kemerdekaan belajar ini ada di sekolah.mu. Nanti Bu Nia kontak saya aja, nanti kita bisa bikin buat Yayasan Pendidikan Putra Pertiwi, semuanya gratis dan ada komunitas guru belajarnya juga untuk saling berbagi praktek baik di antara guru-guru yang memang butuh mempraktekkan ini. Terima kasih Bu Ella. Sama-sama Bu Nia. Lalu ada satu lagi nih pertanyaan dari kebetulan WNI di negara akreditasi kami ini, Mbak Ella dari Bulgaria, Mbak Endah Ayu Putrianti. Apakah yang salah dengan sistem pendidikan di sekolah-sekolah di Indonesia jika kita masih melihat banyak orang-orang yang membuang sampah sembarangan atau contoh lain tidak memberikan kursi kepada kelompok prioritas di fasilitas publik? Karena menurut saya sekolah tidak harus hanya masalah akademis saja, Bu. Bagaimana menurut Mbak Ella? Betul. Saya gini, emang ya susah jadi orang pendidikan, kita tuh kayak sering disalahin sama banyak hal. Kayaknya, tapi saya paham, saya memandang peran ini sangat penting gitu ya, karena saya tahu ya memang pendidikan itu hulu dari banyak permasalahan bangsa ini gitu kan ya, masalah tata krama gitu tadi, masalah korupsi apa dan lingkungan hidup, itu semua munculnya karena ya pendidikan yang nggak jadi jembatan masa depan. Tapi saya selalu memilih lebih optimis juga gitu ya. Kalau dia hulu dari banyak masalah, mestinya dia juga bisa jadi solusi dari banyak masalah gitu ya. Jadi kalau kita melakukan perubahan di pendidikan, itu mudah-mudahan ya perubahan perilaku di masyarakat juga terjadi. Nah tapi, dan betul bahwa justru sekolah itu seringkali nggak jadi contoh tentang bagaimana mengelola lingkungan dengan baik, mengelola sampah dengan baik gitu ya, menunjukkan sopan santun kepada sesama. Ini PR banget untuk sekolah berubah. Nah, tapi di satu sisi, saya itu juga percaya kita semua murid, semua guru. Jadi kalau kita bicara pendidikan, lagi-lagi kita nggak cuma bicara di sekolah. Butuh contoh baik di sekolah, butuh kurikulum yang baik di sekolah, tapi yang lebih esensial itu butuh contoh baik dari semua yang ada di lingkungan. Di media massa, dari tetangga gitu ya, dari keluarga besar dan sebagainya. Karena pun gurunya udah sempurna nih, kurikulumnya udah sempurna, di sekolah udah diajarin A sampai Z, praktek semua yang dipelajari di sekolah itu juga nanti adanya ya di rumah, di dalam lingkungan sosial di luar rumah. Pun gurunya udah mencontohkan macam-macam hal, tapi kalau misalnya influencer di sosial media gitu ya, nggak menyampaikan pesan yang sama, atau nggak dikuatkan oleh pola pengasuhan di rumah, maka itu pun sikap-sikap tadi itu nggak jadi sikap yang kemudian muncul dalam bentuk perilaku yang konsisten sehari-hari. Jadi kalau kita percaya kita semua murid dan guru, maka peran kita tuh selalu ada. Nah, sekarang balik ke pendidikan. Karakter itu selalu dikatakan tapi nggak pernah jadi prioritas. Itu masalahnya ekosistem pendidikan kita. Jadi kita bilangnya aja gitu ya, bertujuan menumbuhkan karakter, tapi kalau kita lihat dalam praktek sehari-hari, itu ya semuanya sibuknya sama penjejalan pengetahuan dan persiapan ujian. Semuanya seperti itu. Dan ini bukan cuma guru. Guru ngerasa dikejar-kejar beban pelajaran, materi gitu ya, dan merasa tugasnya itu. Tetapi orang tua itu bisa menjadi faktor pengungkit perubahan. Tanyakan hal-hal seperti itu kepada guru anak-anak kita.
guru-guru itu perilakunya bisa amat sangat dipengaruhi oleh pertanyaan orang tua. Mereka ketakutan ngejejelin pengetahuan. Kenapa? Karena orang tuanya pun datang nanya yang kayak, kok yang ini udah belajar ini anak saya belum bisa. Tapi coba deh, kalau sebagai orang tua itu datang dengan diskusi soal karakter, gimana anak saya bisa lebih baik, bisa punya akhlak yang mulia, bisa lebih peduli lingkungan dan sebagainya. Maka percakapan dengan orang tua gitu ya, motivasi orang tua untuk mengarahkan tujuan pendidikan ke menjadi kompetensi yang lebih utuh, itu juga akan mendrive perilaku guru. Nah, masalahnya nih sekarang semuanya kayak ngerasa sama-sama stuck gitu kan. Orang tua dikejar-kejar sama si non-karakter juga, guru juga dikejar-kejar non-karakter, ya pada akhirnya anaknya nggak tumbuh dengan kompetensi yang utuh karena kita ngomongnya doang. Tujuan kita itu, tapi perilaku kita sehari-hari tidak menuju ke situ gitu ya. Kita memprioritaskan hal-hal yang lain. Kira-kira itu. Aja ya Bu yang perlu merdeka ya Mbak Ella. Tapi tidak kalah penting juga pendidiknya ataupun gurunya itu harus merasa merdeka dalam mengajar gitu. Tidak terpaku atau dengan peraturan atau tuntutan kepada sekolahnya untuk biasanya begitu ya Mbak. Fitri, saya mau kasih komen itu. Peraturannya tuh sekarang udah amat sangat berubah. Jadi gini, susahnya pendidikan itu, pernah ada penelitian ya. Jadi perilaku itu muncul atau tidak muncul karena kita punya sebetulnya imaginary barrier tentang apa yang boleh dan apa yang nggak boleh gitu. Nah, orang-orang pendidikan itu ternyata dibandingkan dengan sektor lain, itu barrier-nya paling tinggi. Jadi suka ngerasa, oh kayak gini nggak boleh, oh kayak gini nggak sesuai, oh seharusnya begini. Jadi inovasi itu jarang sekali muncul karena sangat birokratis sebetulnya si dunia pendidikan ini dan sangat terikat pada tradisi-tradisi yang mungkin udah nggak relevan lagi gitu ya, sangat terikat pada kebiasaan-kebiasaan yang kalau ditanya gunanya apa itu nggak tahu jawabannya apa, atau kalaupun ada gunanya sebenarnya gunanya bukan buat murid, gunanya buat gurunya atau orang tuanya gitu. Kalau buat anaknya dampaknya apa? Sesederhana kayak saya kalau masuk kelas tuh yang kayak poster gitu ya ditempel di atas. Kenapa ya? Soalnya itu yang udah ada bekas selotipnya di situ kata gitu. Lah, anaknya nggak bisa lihat dong. Jadi kayak nerusin tradisi dan kebiasaan ya. Ya karena udah dari dulunya kayak gitu tuh Mbak Ella. Aku yang kayak dari dulunya begitu dipertanyakan dong, diubah dong gitu dan punya kuasa kan nggak perlu surat keputusan atau kurikulum baru atau menteri baru untuk mengubah itu. Itu ruang kelas masing-masing, ruang keluarga masing-masing. Nah, jadi marilah lakukan ya perubahan gitu ya untuk menuju tujuan yang sebetulnya kita udah sepakat tapi lewat perilaku kita sehari-hari sebagai guru maupun orang tua. Masih mute Mbak Fitri? Oh. Ya, sudah kedengeran? Iya, terima kasih, setuju sekali Mbak Ella. Jadi harus semuanya merdeka ya Mbak Ella ya. Anak-anak, guru, dan orang tua juga. Ya. Nampaknya ini masih banyak pertanyaan dan kita masih ada waktu ini Mbak Ella. Nggak apa-apa ya kita terus buka. Ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Tusi Ayu dari DWP KBRI Wellington. Bagaimana pandangan Ibu Najla terhadap gadget bagi anak? Bagaimana seharusnya kita mengarahkan anak untuk menggunakan gadget dengan baik dan benar? Terima kasih. Ya, makasih Bu Tusi. Penting pertanyaannya nih Bu Tusi Ayu. Iya, apalagi sekarang ya di masa pandemi kayaknya orang tua yang sebelumnya juga mungkin ngelarang anak pakai gawai dan sebagainya itu ya mau nggak mau jadi ya masuk lebih dalam gitu ya ke dalam kehidupan kita sehari-hari dan frekuensi penggunaannya makin tinggi. Saya tuh pendidik yang percaya banget sama pentingnya mendayagunakan teknologi sih. Jadi saya selalu yakin gitu ya bahwa teknologi itu lebih banyak gunanya sebetulnya daripada bahayanya gitu ya. Ada resikonya iya tentu. Ada resiko kecanduan gitu kan, ada resiko terpapar pada pornografi gitu ya, ada resiko terpapar pada informasi hoax dan sebagainya, perundungan di media sosial itu juga tinggi. Jadi kita harus paham betul bahwa ada tantangan-tantangannya, ada bahaya-bahayanya. Nah, tapi di sisi lain internet gitu ya, itu tuh kayak pasar aja, Bu.
kayak pasar. Itu artinya apa? Pertama, itu artinya ada penjual yang baik, ada penjual yang jahat gitu ya. Ada penjual yang tukang nipu, ada penjual yang memang menyuguhkan konten-konten platform yang berkualitas gitu. Nah, yang harus kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan bukan memblokir atau melarang gitu ya, tetapi memberdayakan anak kita supaya dia jadi pembeli yang baik gitu di pasar itu. Tujuan jangka panjangnya apa? Dia harus jadi penjual yang bagus juga gitu di pasar itu. Jadi bukan cuma jadi konsumen dari teknologi, apalagi diperdaya teknologi, tapi pada akhirnya bisa jadi creator gitu ya di dunia digital ini. Nah, caranya gimana? Caranya didampingin dulu. Ini yang seringkali missing nih. Sama saya gini, rumah saya tuh di Jeruk Purut di Cilandak, itu ada pasar Impres Cipete, itu tempat kita belanja tiap hari dekat di rumah. Itu anak saya nggak, kalau sekarang dia udah bisa, saya suruh ke pasar sendiri gitu ya belanja, tapi itu tuh butuh proses. Oh ini penjual langganan mami gitu kan, ini kamu beli sayurnya di sini, beli ikan di sini, didampingin untuk itu. Nah, kebanyakan kita itu ngelepas anak kita terlalu cepat di dunia digital dan internet. Kita tuh over expectation ke anak kita. Padahal kalau ngelepas ke pasar Impres nggak berani. Itu penjualnya kelihatan mata semua, pasar Impres itu kecil. Tapi ngelepas ke internet tenang aja gitu. Seolah-olah anak kita disuruh berenang sendirian, terus tenggelam sendirian juga gitu di dunia digital itu. Nah, harus didampingi. Jadi ada proses yang bertahap untuk pada akhirnya anak itu bisa cerdas digital. Untuk pada akhirnya dia mampu memilah-milah dan menggunakan gawai ya kayak pisau gitu kan. Bermata dua, menggunakan pisau ini untuk ya masak makanan yang sehat dan sebagainya. Nah, ini yang seringkali missing. Nah, ini yang sebetulnya sejak usia dini ya pendampingan, menggunakan handphone gitu ya, didampingin pada saat nonton, pada saat search informasi, melihat apa yang baik, mana yang buruk gitu kan, gimana mengajukan pertanyaan di Google Search aja itu ada skillnya yang harus dipelajari, membedakan, oh kalau keluar jawabannya segini, ini tuh sponsored loh, ini enggak, jadi kamu pilih mana yang valid, mana yang reliable gitu ya. Kalau profil di sosial media itu orang bisa pasang foto siapa aja loh gitu, bukan berarti kalau ini umurnya seumur kamu dia bukan kakek-kakek atau nenek-nenek yang sebetulnya jangan-jangan penjahat gitu ya, dan sebagainya. Itu butuh komunikasi terus-menerus dan pendampingan terus-menerus sampai anak kita mampu. Secara umum anak-anak itu baru di usia 13 tahun sebetulnya punya kemampuan sosial, emosional, dan kognitif untuk bisa mandiri di sosial media, gitu ya. Nah, bahkan baru di usia 16 tahun, itu dia baru bisa kita anggap sama seperti orang dewasa kemampuannya di sosial media. Itu berarti apa? Gadget is a privilege. Bukan punya anak, punya orang tuanya. Kita dampingi, kita bisa ambil kapan aja, kita bisa lihat kapan aja. It's not an issue of privacy. Atau ini hadiah udah dikasih aku sama mami, jadi punya aku, suka-suka aku, enggak. Tahu passwordnya, dicek reguler, laptopnya pun begitu, dari mulai kayak diperiksa supaya nggak ada virus, foldernya rapi, diajarin dan sebagainya, sampai melihat percakapan anak kita dengan teman-temannya di sosial media, siapa yang di-follow, aturannya dan sebagainya, itu tanggung jawabnya orang tua. Tolong jangan over expectation sama anak kita. Nyebrang jalan juga nggak dibiarin sendirian kan. Jadi pada saat menghadapi gawai, menghadapi dunia internet butuh pendampingan. Hanya itulah satu-satunya cara mereka kemudian bisa berdaya untuk kemudian menghadapi apapun tantangannya. Kira-kira itu Bu Tusi Ayu. Sama-sama. Terima kasih Mbak Ella. Masih ingat? Ya. Ini ada lagi Ibu dari Ibu Dewi di DWP Muscat. Dalam merdeka berkolaborasi, diperlukan kemampuan berkomunikasi di sekolah atau di masyarakat sekitar. Kenyataan banyak anak-anak diplomat yang memiliki kesulitan berkomunikasi dengan orang baru di penempatan. Mohon masukan apa yang harus diupayakan orang tua agar anak mampu berkomunikasi dengan orang sekitar sekolah atau masyarakat baru tersebut, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dewi. Ya, kemampuan beradaptasi itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, memang masing-masing anak dan kita sendiri itu juga punya temperamen bawaan, Bu Dewi. Jadi mungkin bahkan di anak-anak kita sendiri itu ada yang kemampuan beradaptasinya lebih cepat, ada yang lebih lambat.
gitu ya. Nah, itu temperamen bawaan. Ada orang yang di suasana baru itu dia bisa cepat gitu ya, menemukan polanya gitu ya. Ada yang memang cenderung lebih hati-hati, menghindari resiko dan sebagainya. Ada ini kalau bayi itu saya sering banget nanya sifatnya kayak gimana gitu ya. Dari bayi itu udah kelihatan. Dibawa pindah ke tempat baru tuh kayak bisa tidur pules di mana aja. Ada yang kayak masih yang kayak aduh uring-uringan kalau di tempat baru harus bawa bantalnya, bahkan sampai dewasa pun ada gitu ya yang butuh waktu lebih panjang untuk beradaptasi tempat baru. Dibawa ke pesta ulang tahun, ada yang kayaknya maminya baru meleng dikit, dia udah tiba-tiba main di sana, ada yang kayak nempel dulu gitu kan, yang kayak khawatir gitu dan sebagainya. Bukan baik atau buruk. Masing-masing itu yaitu bawaannya anak, temperamen bawaan anak. Yang kita perlu ketahui adalah anak kita tuh temperamen bawaannya seperti apa, sehingga kemudian kita sebagai orang tua bisa memfasilitasi, oke, kalau anak saya susah beradaptasi, itu berarti kalau saya datang ke sekolah baru, saya tuh nggak boleh telat. Saya itu harus datang awal, kalau perlu janjian sama gurunya sebelumnya gitu ya, supaya dia ada di situasi yang nyaman, yang dia one on one dulu sama gurunya, berdua sama temennya, baru habis itu kelasnya jadi rame. Kalau saya telat 10 menit aja, udah ada 15 anak di situ, ya jelas aja dia jiper. Kecuali kalau anak saya temperamen bawaannya main nyemplung aja gitu kan, lihat ombak dan sebagainya. Ini jadi kita kenali temperamen anak kita, memudahkan untuk beradaptasi. Nah, yang kedua, ciptakan kesempatan-kesempatan. Playdate, one on one dulu gitu ya, kita hubungin. Anak saya tuh 3 juga temperamennya beda-beda. Hubungin ibunya, kita pilihin dulu dalam tanda kutip temennya, kira-kira yang nyaman buat dia, itu pola pertemanan yang seperti apa, kita bikin setting yang lain, sehingga dia punya modal pada saat masuk ke kelompok sosial yang lebih besar. Yang ketiga, kita ajarin keterampilan-keterampilan yang sederhana. Bahkan untuk masuk ke kelompok baru pun tuh ada skillnya. Boleh nggak aku ikut main? Sederhana ya, kayaknya ya. Tapi nggak semua anak loh bisa nanya kayak gitu. Ya kan? Boleh nggak aku ikut main? Halo, namaku ini, gitu. Kamu namanya siapa? Gitu. Nggak semua anak diajarin kayak gitu. Padahal itu skill-skill yang sebetulnya sangat penting di lingkungan baru manapun gitu. Diajarin humor atau teka-teki, Ibu. Teka-teki gitu kayak bikin teman-temannya ketawa gitu. Jadi dia tahu cara build connection sama teman-teman yang lain. Itu life skill dan social skills yang amat sangat penting yang kita kadang-kadang lupa ajarin anak-anak kita gitu ya, modal-modal yang sederhana untuk bisa diterima di tempat baru. Nah, having said that gitu ya, ada yang harus dipersiapkan, ada keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki, tapi terbiasa untuk menyesuaikan diri di tempat baru itu tuh juga modal hidup yang luar biasa. Jadi walaupun kayaknya nyusahin gitu ya, Bu Dewi, saya juga yakin Ibu dan Bapak paham betul itu tuh privilege sebetulnya. Bisa hidup di lingkungan yang beragam, bisa pindah-pindah kota dan negara, itu tuh jadi modal yang membuat kemampuan beradaptasinya tuh makin lama makin baik. Ibaratnya nih ujian, after ujian dia lulus terus gitu ya. Mungkin awalnya dikatrol gitu ya, sampai butuh bantuan banyak dan sebagainya, tapi makin lama dia juga akan makin mandiri dan nanti dalam profesi apapun, pada saat dia dewasa di kehidupan selanjutnya itu akan jadi pengalaman hidup yang amat sangat berguna. Jadi nggak apa-apa kita bimbing dulu, kita kasih latihannya, tapi ini insya Allah long lasting gitu ya untuk jadi punya kemampuan adaptasi yang pasti jauh lebih tinggi dibanding yang memang hanya tinggal di satu komunitas atau bersama lingkungan yang itu aja. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih Mbak Ella atas jawabannya. Untuk satu pertanyaan terakhir ini Mbak Ella, dari Ibu Titi Ugroseno, Ketua DWP KBRI Berlin. Bagaimana menurut Ibu Najla mengenai paradigma yang masih ada bahwa SMA lebih bagus daripada SMK? Padahal SMK itu lebih menggunakan sistem belajar mengajar berbasis kompetensi yang biasanya sudah lebih siap untuk bekerja walaupun tidak melalui tahap pendidikan di universitas. Terima kasih Bu Titi. Penting pertanyaannya dan saya ingin belajar juga sebetulnya nanti sama Bu Titi sama Bapak juga. Ini kan di Jerman tuh sistem pendidikan vokasinya maju sekali ya Bu. Banyak yang sebetulnya bisa kita tiru dan implementasikan. Nah, tapi memang kalau bicara soal SMK, Bu, di Indonesia itu masalahnya itu sebetulnya apa ya? Udah kronis kalau saya melihatnya ya. Terus terang karena gini. Pertama, pandangan bahwa SMA lebih bagus daripada SMK itu ada betulnya sebenarnya.
Kenapa? Bukan karena proses di sekolahnya, Bu Titi, karena kualitas inputnya. Jadi kalau di Indonesia, SMK itu memang belum jadi pilihan, sehingga kebanyakan anak-anak yang lebih berprestasi, yang punya kemampuan literasi dan numerasi yang lebih baik, itu masuk ke SMA. Minta maaf, tapi banyak banget anak-anak SMK itu sebetulnya anak-anak yang nggak punya pilihan. Buangan gitu ya, saya minta maaf banget harus milih kata ini cuma sekedar untuk menggambarkan bahwa mereka yang nggak keterima di SMA itulah yang masuk SMK. Nah dengan kualitas input seperti itu, maka pada akhirnya ya kualitas outputnya juga terlepas dari seberapa baik pun gitu ya program di SMK-nya itu pada saat keluar, kemudian dibandingin lulusan SMA dan lulusan SMK, lulusan SMA pun jadinya lebih bagus dan perusahaan pada saat mencari itu akan memilih lulusan SMA, bukan lulusan SMK, gitu. Datanya itu murid SMA yang melanjutkan ke perguruan tinggi itu cuma 34%, Bu Titi. Jadi 66% itu mencari kerja. Nah, si 66% yang nggak kuliah ini jadi saingannya anak SMK. Dan kalau saya jadi dunia korporasi, tentu saya pilih yang lebih bagus, gitu kan? Yang anak-anak SMA ini, karena toh nanti pada saat masuk ke dunia usaha dan industri harus saya train lagi gitu kan, ada skill-skill yang spesifik ke industrinya dan sebagainya, tapi basic literacy dan numerasinya, kemampuan pemahaman bacaan, bahkan kemampuan untuk belajar, motivasi, ini udah jauh lebih tinggi yang SMA. Nah, isu lain di SMK apa? Isu lain di SMK itu soal jurusan. Jadi kalau sekarang di Indonesia itu kita ada 157 jurusan SMK. Bayangin. Dan itu jurusannya tuh masih ada yang administrasi perkantoran. Jadi isinya tuh arsip-arsip. Lemari-lemari arsip itu loh yang udah kita lihat lagi di dunia gitu ya. Nah jadi nggak heran 3 tahun belajar administrasi perkantoran. Pada saat lulus pekerjaannya udah nggak ada. Jadi membangun kompetensi atas sebuah jurusan yang udah nggak relevan. Nah, jurusan-jurusan yang berkait dengan pekerjaan sekarang gitu ya, yang dibutuhkan apa? Animasi, data science gitu misalnya yang seharusnya jadi prioritas, atau bahkan hospitality gitu, culinary dan sebagainya, itu justru kurang di Indonesia. Dari 14.000 SMK di Indonesia itu sedikit sekali yang prioritasnya adalah jurusan-jurusan itu. Kenapa? Pasti ibu-ibu bingung, kenapa, kan udah tahu gitu ya. Karena mahal. Administrasi perkantoran lebih murah. Untuk bikin very good vocational schools in hotel management gitu misalnya, atau culinary arts, mahal sekali. Anggaran kita tuh sangat amat terbatas, dan tadi SMK 75% swasta dan berbiaya rendah. Jadi SMK negeri sedikit, SMK swasta banyak sekali yang uang sekolahnya rata-rata cuma 200.000. Sampai paling mahal 300.000. Nah, bisa dapat laboratorium seperti apa, teaching factory seperti apa. Nah, jadi karena itu saya bilang masalahnya tuh kronis. Tapi I'm a big believer of vocational education. Cuma memang reformasinya harus menyeluruh. Jadi dari mulai penetapan jurusan, kurikulum, kualitas guru, dan sebagainya. Karena kalau enggak, kasihan. Betul seperti yang Bu Titi bilang, seharusnya siap kerja, seharusnya jadi berbasis kompetensi, seharusnya ini memberikan harapan gitu kan buat murid-murid dan buat orang tuanya untuk segera dapat penghasilan, tapi kenyataannya begitu lulus kayak gitu ya. Jadi kita memang masih perlu bekerja keras. Mudah-mudahan Bu Titi sama Pak Ugroseno ini mau bantu lebih banyak, kasih kesempatan saya diskusi juga buat cari solusi di sini. Iya, oke, terima kasih. Mungkin lebih harus ditingkatkan peningkatan SDM-nya ya kali ya, Bu Titi. Guru dan kepala sekolah, Bu Titi, dan sebetulnya kalau saya lihat sih harus dari demand side, Bu Titi. Jadi dunia usaha industri itu juga harus lebih banyak yang membantu SMK ini gitu. Jadi bukan cuma kayak mau nerima lulusannya, tapi ikut bantuin mikirin kurikulumnya harusnya kayak apa, bahkan udah ngijon ikut dari awal magang cukup lama dan sebagainya. Karena di Jerman kan contohnya seperti itu gitu ya. Sebenarnya belum lulus pun udah kerja dan sebagainya. Nah, ini kita masih belum nyambung memang nih kalau di Indonesia, atau kalaupun ada yang berhasil ya baru segelintir, belum 14.000 itu. Makasih Bu, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ella atas jawabannya yang sangat menarik. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, karena keterbatasan waktu yang ada, mohon maaf kami harus mengakhiri sesi tanya jawab ini. Semoga Bapak dan Ibu semua puas atas jawaban dari Mbak Ella. Mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab pada kesempatan hari ini.
Baiklah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, tibalah saatnya di penghujung acara talk show kita pada hari ini. Kita akhiri dengan harapan talk show ini bisa memberikan pencerahan untuk dapat membimbing putra dan putri kita dalam proses belajar mengajar dengan lebih mendalami konsep yang telah disebutkan tadi oleh Mbak Ella di awal, yaitu merdeka belajar, komitmen, refleksi, dan mandiri, lalu merdeka berkolaborasi, berprinsip, komunikatif, dan bekerja sama, serta merdeka berkarya, yaitu inovatif, berdaya, dan cerdas, untuk dapat kita terapkan dalam keseharian kita sehari-hari. Untuk mengakhiri, terima kasih Mbak Ella. Untuk mengakhiri acara pada hari ini, kami mengundang dengan hormat Ketua DWP KBRI Sofia, Ibu Noni Bogananta, untuk menyampaikan salam penutup. Kami persilakan Ibu Ketua. Ya, terima kasih Mbak Fitri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mbak Ella udah meluangkan waktunya di acara diskusi kita ini ya. Ini lebih ke diskusi mungkin ya. Saya tuh punya kesimpulan bahwa merdeka belajar itu berarti kita harus punya komitmen ya, komitmen diri sekali lagi dan selalu berevaluasi, mengevaluasi dan merefleksi diri, dan juga kita harus menjadi individu yang mandiri supaya kita memberikan contoh kepada anak-anak dan lingkungan. Ya bukan begitu Mbak Ella? Betul, sepakat Bu Noni. Kita mulai dari diri kita sendiri gitu ya, jadi Ya, contoh buat anak, karena kalau kitanya nggak merdeka belajar duluan, belum pasti anaknya juga nggak dapat teladan yang dibutuhkan. Makasih ya Bu Noni. Terima kasih sekali Mbak Ella. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh peserta talk show yang sudah mengikuti acara ini sampai selesai. Terutama pada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk terselenggaranya acara ini. Semoga informasi, pengalaman, dan ilmu yang disampaikan oleh Bu Ella dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam berjalannya acara ini. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga kita dapat berjumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak semua. Salam izin kami. Terima kasih Ibu Ketua DWP KBRI Sofia atas salam penutupnya. Selanjutnya mohon perkenan kembali kepada Ibu Ketua untuk menyerahkan secara simbolis sertifikat kepada narasumber kita hari ini, Ibu Najila Shihab, diikuti dengan pengambilan foto pada saat penyerahan sertifikat. Harus ke Sofia ya, Non. Iya, saya nggak nganter ya Mbak Ella. Mbak Ella harus ke sini ya, harus ke sini ambil loh. Siap-siap Mbak Ella dan Ibu Noni. Saya berikan aba-aba. 1, 2, 3. Cheese. Iya. Terima kasih. Sudah, terima kasih. Alhamdulillah, yes. Terima kasih kepada para peserta talk show. Atas nama panitia, kami memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas waktu yang diberikan. Dan kami mohon maaf atas hal-hal yang tidak berkenan selama acara talk show berlangsung. Terakhir, khususnya kepada Bapak dan Ibu WNI yang kami banggakan di negara akreditasi KBRI Sofia, yaitu Bulgaria, Albania, dan Makedonia Utara, mohon izin menyampaikan titipan informasi dari KBRI Sofia untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan dan melakukan lapor diri secara online melalui portal peduli, baik untuk pribadi maupun keluarga. Apabila Bapak dan Ibu mengalami kesulitan dalam proses lapor diri online, kiranya dapat menghubungi hotline KBRI Sofia di nomor +359 87 644 5416. Baik, demikianlah keseluruhan rangkaian acara talk show DWP KBRI Sofia hari ini. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Bapak dan Ibu dimanapun berada, beserta seluruh keluarga, selalu sehat, tetap semangat, dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka. Ya. Terima kasih semuanya ibu-ibu yang sudah hadir. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ibu Noni, terima kasih banyak. Terima kasih Terima Ibu. kasih.
Mbak Noni, terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir Ibu-ibu. Senang rasanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Noni dan terus Ya, Bu Noni. Bu Sari. Terima kasih ya Bu Noni ya. Terima kasih Bu Noni dan KBRI Sofia. Pamit. DWP KBRI Sofia, terima kasih. Bu Noni yang kemarin kan yang followersnya banyak. Terima kasih Bu Noni dan semua panitia atas terselenggaranya acara. Alhamdulillah lancar. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih Bu Berta. Terima kasih Bu Berta. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. pamit, salam hangat dari Dakar, Bu Noni dan Ibu. Ibu Nia, terima kasih Ibu Nia. Sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.